pas korbannya udah masuk ke rumahnya, kalau Hai, makasih banget udah mampir di video ini. Oh ya, bagi kalian yang baru aja nemu channel ini, klik subscribe-nya ya untuk membantu perkembangan channel. Oke, duduk dulu jangan tegang-tegang kali. Di sini kita berbagi cerita. Kalau ada yang salah dari penyampaian aku atau kurang lengkap, dikoreksi aja ya. Hari ini kita akan membuka lembaran sejarah yang sangat-sangat mengerikan, penuh dengan kejutan, dan bikin kita sadar, kadang senyum yang paling tulus justru menyimpan rahasia yang besar. Kadang kejahatan terbesar seringkali bersembunyi di balik sebuah senyuman. Sebuah kota kecil di Jerman yang bernama Münsterberg. Sorry ya kalau aku salah baca, soalnya ini bukan bahasa kita ya kan. Sekarang terletak di Zewice. Sorry ya kalau aku salah baca lagi. Di negara Polandia. Di sana hidup seorang laki-laki yang sangat-sangat dihormati oleh semua orang. Dia sopan, taat beribadah, dan bahkan dia ini dipercaya buat mainkan organ gereja setiap minggu. Sedikit penjelasan buat kalian yang belum tahu ya, organ gereja bukan alat musik biasa, Ukurannya sangat besar dan suaranya sangat-sangat megah. Suaranya menggema di seluruh ruangan ibadah. Alat ini nggak bisa dimainin semua orang, hanya orang-orang terbaik yang dianggap jujur dan yang paling dihormati di komunitasnya yang boleh memainkan alat ini di depan jemaat. Jadi bayangin, dia ini bintang di gereja. Kalau kita sekarang selebgram kali ya. Wow. Bahkan warga di sana juga punya nama panggilan loh buat dia, Papa Dinky. Nggak ada satupun yang nyangka di balik jemari indah yang memainkan alat itu tersembunyi niat yang jauh lebih mengerikan. Nggak ada satupun yang tahu di balik pintu rumah kecilnya selama 21 tahun penuh, dari tahun 1903 sampai tahun 1924. Dia menjalankan bisnis maut di sana yang gak pernah terbayangkan. Dia membunuh, mengawetkan, dan bahkan dia jual daging manusia ini kepada tetangga-tetangganya. Namanya Karl Dinky. Ini adalah kisah nyata yang mengguncang Eropa. Si Karl ini lahir pada tanggal 11 Februari 1860 di sebuah daerah yang bernama Oberkunzendorf, wilayah kerajaan Prusia dan Jerman lama. Kalau sekarang tuh masuk ke wilayah Polandia. Dia ini anak kedua dari 2 orang bersaudara. Ayahnya cuma petani biasa. Waktu kecil, dia ini anaknya pendiam kali. Bahkan sering tertinggal di sekolah. Kalau kita bilang ya tinggal kelas. Dan katanya dia ini sering loh kabur dari rumah. Bahkan dari usianya 12 tahun. Mungkin dia ini ngerasa kalau sekolah itu terlalu ribut kali ya, buat jiwa yang tenang kayak dia. Setelah dia dewasa, ayahnya pun meninggal pada tahun 1885. Kemudian mereka ini membagi warisan. Abangnya dapat tanah ladang dan dia dapat uang. Setelahnya dia ini milih buat pindah ke kota. Di situ dia sempat beli rumah, lalu rumah itu disewakan sama dia. Lalu dia milih tinggal di apartemen di lantai dasarnya. Di sana dia ini tinggal sendiri, bebas atur jam kerja. Jangan-jangan ini kali yang bikin dia ini tertarik sama hal-hal gelap. Di mata orang, dia ini dipandang orang yang sangat baik. Bawa salib kemana-mana, rajin ibadah. Dia juga main organ dia juga nggak hanya itu aja, dia juga suka memberi makan orang miskin, juga kasih tempat tidur dan makanan ke orang pengembara. Tipe-tipe tetangga yang kalau barang kita hilang pasti orang lain yang nyuri, nggak mungkin dia. Sebaik itu dia di mata masyarakat. Sebenarnya dia ini orangnya memang pendiam banget, tertutup, tapi dia ini teliti dan teratur dalam mengatur semua hal. Bayangkan ya ayah, saking dia ini rapi, bahkan orang-orang pada zaman itu nganggap dia ini aneh. Waktu dia melakukan kejahatan ini bertepatan pada tanggal 21 Februari 1903 sampai ke 20 Desember 1924. Artinya, dia ini bebas bergerak selama 21 tahun tanpa dicurigai sedikit pun. Bisa bayangkan, seberapa hebatnya dia ini nyamar. Dan seberapa santainya polisi di sana pada masa itu. Korbannya, dia ini sengaja memilih orang yang gak punya tempat tinggal tetap, kayak pengembara, tunawisma, atau pekerja yang cuma lewat. Kenapa dia pilih korban yang kayak gini? Tahu nggak? Dia cerdik banget loh orangnya. Dia sengaja milih orang kayak gini karena dia tahu kalau orang ini hilang nggak bakal ada orang yang cari dia, nggak ada orang yang laporin mereka hilang. Jadi dia merasa aman.
Cara ketika dia melakukan aksinya, dia ini pura-pura baik sama orang itu. Awalnya dia ajak orang itu buat masuk ke rumah. Ntar dia bilang akan dikasih makan, dikasih tempat tidur yang layak. Orang ini ya percaya-percaya aja, namanya juga orang susah ya kan. Jarang makan, jarang lihat makanan. Manusia kan lemah kalau dikasih kenyamanan instan. Pas korbannya udah masuk ke rumahnya, udah merasa aman, udah duduk dengan santai atau dalam posisi membelakangin dia, di situ kan langsung memukul kepala si korban itu pakai alat-alat berat, pakai linggis, pakai kapak. Setelah dipastikan korbannya ini meregang nyawa, di sanalah dia melakukan aksi kejamnya. Dia ini tubuh korbannya dengan sangat teratur. Daging dipisahin dari tulang, kulitnya juga ikut dipisah. Dan lemak sekalipun juga ikut dipisahin dari daging. Rapi banget. Kayak dia ini punya standar kualitas sendiri. Kalau udah siap dia motong daging, kemudian daging ini dimasukin ke dalam ember dan ditambahin garam yang sangat banyak sehingga itu tuh airnya pekat banget. Konon katanya ini adalah cara tradisi kuno untuk mengawetkan daging. Tapi sayang yang dia pakai bukan daging hewan. Ini sesi yang bikin aku kesel banget sama manusia ini. Dia ini benar-benar menganut ajaran anti mubazir. Semua organ daging-daging dari korbannya nggak dibiarin terbuang sia-sia. Sebagian dia makan sendiri dan sebagiannya lagi dijual keluar kota sebagai daging babi murah. Lemak dari korbannya ini nggak mau dijual sama dia. Dia mau dipakai sendiri untuk keperluan rumahnya. Tapi kalau kulit, iya diolah lagi sama dia buat dijadiin tali pinggang, tali sepatu, atau ikat pinggang celana. Bener-bener efisien. Prinsip ekonomi, tapi di jalan yang salah. Untuk tulang dan gigi nggak langsung dia buang, dia simpan dulu di lemari, baru dia buang dikit demi sedikit biar nggak ketahuan. Segitu detailnya dia main. Tapi ini nih ini kesalahan fatal yang dia lakukan. Dia ini punya satu buku harian. Di sana tuh dia tulis semuanya, semua isi pikiran dia, aktivitas dia, semua tercatat di sana. Jadi waktu dia ini ditulis di sana siapa korbannya, semua lengkap di sana. Tanggal kejadian, berat badannya, bahkan kualitas dagingnya juga ditulis di sana. Di buku itu cuma tercatat ada 31 orang. Tapi setelah diperkirakan, kayaknya lebih deh, bisa mencapai 42 orang. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aksinya nggak pernah ketahuan? Karena nama baiknya ini sangat kuat di masyarakat. Ya polisi nggak pernah curiga ke dia sama sekali. Saking baiknya nama dia di masyarakat nih ya. Sampai-sampai kalau ada orang yang mencium bau aneh dari rumahnya, orang-orang bakal bilang, oh itu cuma bangkai, atau itu cuma bau cuka sama bau garam. Padahal ya bau mayat. Mungkin kalian di sini bertanya lagi, kenapa segitu banyak korbannya? Kok bisa ada segitu banyak gelandangan atau pengembara? Zaman itu pasca perang, jadi orang-orang susah makan, lagi krisis ekonomi juga. Jadi ya orang sibuk mikirin perut. Korban pertama yang tercatat di buku itu Ida Loughnan. Dia membunuh si Ida ini pada tanggal 21 Februari 1903, korban pertamanya. Waktu itu kejadiannya sore menuju malam pada tanggal 21 Februari 1924. Malam itu ada seorang tunawisma yang bernama Vincent Oliver yang dibawa warga ke rumahnya dia. Dia kan dikenal suka ngasih makanan orang ya kan. Ya udah warga ngantar dia ke sana. Dengki di sana jangan ditanya. Ya bahagia banget lah dia. Orang kayak kita misalkan di rumah diantar seekor sapi, senang ya kan. Gratis pula nggak bayar tuh. Setelah pemuda ini masuk, kemudian kan disuruh duduk. Di situ Dengki langsung menghantam kepala dia dengan kapak. Kayak biasanya. Mungkin di situ kita mikir si Oliver ini bakal mati ya kan. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Padahal luka di kepalanya parah. Sampai-sampai kulit kepalanya teriris. Tapi di situ dia nggak mati. Dia mencoba buat melawan rasa sakit. Bahkan sempat-sempat loh. Dia ini ngerebut senjata dari tangan si Dengki. Lalu dia lari keluar, minta tolong. Untungnya pada saat si Oliver ini lari, ada seorang kusir yang sempat ngelihat dia. Si kusir ini lihat dia dalam keadaan berdarah-darah. Dia lihat juga keributan di sana. Akhirnya ditolonglah sama si kusir ini. Lalu si Oliver ini dibawa ke kantor polisi. Awalnya di situ polisi ragu banget karena nama besar si Dengki ini. Tapi karena bukti luka di kepala udah jelas, malam itu juga Kak Dengki dikurung di sel tahanan kota.
Sebelum sempat diinterogasi, diadili, atau bahkan dijatuhkan hukuman resmi, besoknya si Kardengke ini udah ditemukan dalam keadaan gantung diri. Dia menutup usia di umur 64 tahun. Dia membawa semua rahasia, motif, dan penyesalan yang gak pernah sama sekali dia ungkapkan ke publik. Kalau si Oliver itu nggak lari waktu itu, mungkin kisah ini nggak bakal kita tahu. Dia ini kan udah dead, lalu polisi menggeledah rumahnya. Di sana, polisi menemukan hal-hal yang sangat mengerikan yang membuktikan kesalahannya secara mutlak. Di sana polisi menemukan 2 bak yang berisi daging manusia yang direndam pakai air garam tadi. Ada 480 potong tulang yang berbagai ukuran. 420 gigi, tulang lengan, dan juga tulang kaki yang tersusun rapi semua di sana. Ada juga toples-toples yang berisi lemak manusia dan daging yang ada labelnya dan ada tanggal. Mungkin tanggal itu tanggal eksekusi kali. Barang bukti lain juga ditemukan ikat pinggang yang dibuat dari kulit tadi. Dan itu tuh, buku besar yang kita bahas tadi, buku diarinya yang lengkap sama nama serta kejadiannya. Kardengke adalah seorang pelaku yang sangat kejam, nakal, dan sangat bengis. Dia benar-benar bohongi satu kota selama puluhan tahun. Warga di sana yang tahu kejadian asli yang pernah beli daging sama dia, mual di sana, muntah mereka di sana. Benar-benar mereka di sana dibikin trauma sama daging. Betapa mengerikannya kejadian ini. Pria yang memegang salib di gereja, yang tangannya memainkan lagu indah untuk ibadah, ternyata dia pemangsa paling dingin selama puluhan tahun. Kasus Kardengke ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Terkadang kejahatan itu nggak selalu terlihat menyeramkan. Sebagai tetangga yang ramah, orang yang kita hormati, atau bahkan penyelamat, rahasia yang paling gelap seringkali tersembunyi di depan mata kita. Nih, sebelum kita pisah, aku mau nanya sama kalian. Bagaimana dia ini bisa menutup kejadian sebesar ini di sebuah kota kecil? Apa ada tetangganya yang ngerasa aneh tapi pura-pura nggak tahu? Makasih udah nyimak sampai akhir, dan makasih udah menyimak setiap detail sejarah. Ada banyak kisah kriminal yang belum terungkap. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kita bisa ketemu lagi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, aku tunggu. Bye-bye.